zamannya Rasulullah sampai putu-putunya Rasulullah dibantai seperti itu. Banyak putu-putunya Rasulullah yang meninggal peristiwa Karbala. Pertanyaan saya, di saat zamannya Muawiyah atau Yazid Muawiyah ini sampai begitu teganya seperti itu, tidak imbangnya antara kelompoknya Husain dan kelompoknya Muawiyah sampai begitu teganya dibunuh. Bagaimana menurut panjenengan dari pandangan sisi ilmu tasawuf seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badi tanglet Gus, bahwa jenengan menerangkan tadi masalah alam, Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin. Namun hubungannya dengan pas malam hari ini atau kemarin malam pas 10 Muharram, yang terkenal diantaranya adalah peristiwa Karbala, yang mana begitu teganya padahal tidak jauh dengan zamannya Rasulullah, sampai putu-putunya Rasulullah dibantai seperti itu. Banyak putu-putunya Rasulullah yang meninggal peristiwa Karbala. Pertanyaan saya, di saat zamannya Muawiyah atau Yazid Muawiyah ini sampai begitu teganya seperti itu, tidak imbangnya antara kelompoknya Husain dan kelompoknya Muawiyah sampai begitu teganya dibunuh. Bagaimana menurut panjenengan dari pandangan sisi ilmu tasawuf seperti ini? Suwun. Sebelum Sayyidina Ali karamallahu wajhah kundur alias wafat, beliau pernah bersabda terhadap para sahabat bahwasanya saya ada 2 ilmu karung. Satu karung manakala aku sampaikan maka dipenggallah kepalaku. Bapak Ibu, yang selama ini satu karung yang beliau katakan dipenggal, resikonya terjadi terhadap beliau. Bahkan sampai putranya 2 Hasan Husain itu pun dipenggal oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu alim-alim, Pak, hafal Quran, nahwu sorobnya ngewes. Iya, bukan orang-orang yang tatoan pinggir dalan yang disebut premanisme, bukan. Beliau ini tokoh-tokoh. Jangankan di zaman para khalifah, zaman Kanjeng Nabi pun sudah ada gerakan untuk membunuh Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Rasulullah karena miturut pandangan orang kafir Quraisy, ajan Rasulullah itu menyesatkan. Miturut pandangan orang kafir pada saat itu, dianggapnya itu wis macam-macam Rasulullah itu, padahal jelas rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah tidak ada unsur memaksakan diri terhadap umat pada saat itu untuk mengimani seperti apa yang diimani Rasulullah. Bahkan sampai sekarang tertuang di dalam ayat illa mubasysyiran wa nadhiran wa qala aidan fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Aku cuman mengingatkan saja, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, enggak ada paksaan. Nah, apalagi pada saat itu Rasulullah memaksakan diri, tambah dimusuhi. Keoknya Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika saat Sayyidina Umar berikrar masuk agama itu keoknya. Sebab Sayyidina Umar itu orang yang ditakuti,
oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Takut banget Pak, banget takut. Bahkan suatu saat terjadi dihantam di depan orang banyak dikarenakan mencaci atau ngilokno Muhammad. Langsung apa Pak, dipongor cocote di depan umum ya. Kembali kepada satu karung itu, apa isi di dalam karung ilmu itu? Itulah ilmu yang membahas tentang ruhaniyah. Itulah dinut tauhid. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ay dinut tauhid liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan membawa hidayah wa dinil haq, ay dinut tauhid, agama untuk mengesahkan pada Tuhan sehingga menjadi ilahun wahid. Iki ruhaniyah Pak iki. Nah, berhubung kaum Khawarij, mohon maaf, tidak mau menerima ajaran satu karung itu, maka di mata orang-orang kaum Khawarij, ajaran Sayyidina Ali yang meneruskan ajaran Rasulullah itu diterko, ditengarai, sesat. Fakta kita di lapangan Pak sekarang. Jujur, saya sudah 24 tahun ini mendakwahkan tentang ilahun wahid. Mohon maaf, sampai ben lengkap roh kisah kula niku enak-enak lho mboten Pak. Kisah kula nggih mohon maaf biar tercatat. Besok kula nek wis bongko itu, tolong ajaran yang di jalur dinut tauhid ini pegang terus. Sampaikan pada anak putu jenengan. Dasari yaiku mau Quran. Nyuwun sewu. Saya sudah merasakan Pak, ngalami saya diusir dari kampung halaman saya oleh tokoh-tokoh yang kami anggap dan kami tengarai ahli ilmu. Culman ilmu dohiriyah, bacaannya Quran fasih, nahwu sorobnya fasih, ilmu fuqahanya fasih, hadisnya fasih, tajwidnya fasih. Tapi saya tidak bergeming Pak, dengan prinsip saya dilahirkan di kampung tanah saya sendiri. Jikalau saya mati dalam keadaan seperti itu, saya ikhlas ridho, wis wayai. Iya. Akhirnya itu kurang lebih tahun 2007. Sebab mulai tahun 2025 saya sampaikan ini dengan sembunyi-sembunyi Pak. Hanya majelis khusus di dalam pondok saya sendiri. Santrinya ya tuwek-tuwek. Mengapa kok tuwek-tuwek? Rumangsa wis ambulem lemah. Pingin wangsul datang Allah, pingin sholat isok khusuk. Oke. Terlepas dari 2005, 2007 saya gelar secara terang-terangan seperti ini. Apa yang terjadi? Gerakan-gerakan itu bermunculan yang mengatakan apa yang kusampaikan itu ajarannya di mata mereka. Saya tidak menyalahkan mereka, enggak. Saya maklumi karena mereka belum paham. Sama halnya dengan saya punya anak kecil umur 2 tahun, sukanya main api, sukanya main air di tengah. Saya lihat anakku kok suka kecek-kecek ya, air soweneng ngoten niku. Tapi dia nggak sadar kalau itu bahaya. Saya ambillah anak saya, nangis dia. Kita nggak tega sebetulnya, tapi berhubung bahaya mengintai dan dia tidak sadar, tak paksakan diri anak itu saya jauhkan dari air, tak jauhkan dari api. Mohon maaf, lewat ajaran ini jujur saya status saya illa mubasyiron wa nadhiron. Jenengan rohanian, jenengan wahai umat manusia nggak sadar kalau setiap saat dan waktu itu diperbudak oleh hawa. Bukti contoh yang tidak bisa jenengan bantah, kita waktu sholat ingat siapa? Ngomong
jarine nyembah Allah, ngomong sing enak. Saya sendiri juga begitu kok. Gitu. Selama kita belum sampai ilahun wahid, tak jamin siapapun kita tidak akan pernah sholatnya itu sesuai dengan Al-Quran. Gak akan pernah. Tidak ada di dalam Al-Quran ketika saat membahas masalah sholat memakai kalimah fa'ala, tapi memakai kalimah qoma. Asluhu qawama ala waznin fa'ala. Qoma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Walaupun mengikuti wazannya fa'ala, tetap maknanya qoma dengan fa'ala beda. Kalau fa'ala hanya melakukan Pak secara jasmani. Kalau koma sak ruhaniyahnya Pak, hati jenengan estu ini wajah tuaz, dia menghadap wajahnya Allah. Ini hanya bisa bagi mereka yang sudah ilahun wahid. Nggak bisa, nanti di situ akan diridu oleh nafsu untuk ingat pada selain Allah. Nyun sewu, saya tidak bicara orang lain, proses kita masing-masing. Makanya kita kalau introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing itu lebih indah. Iya ya, aku iki maca Quran ya pinter, hafal pisan, tajwide yo genah, fasih pisan, tapi mengapa ya saya sholat kok ya masih eling, hatiku ingat selain Allah? Mestinya ndang evaluasi. Enggak gitu. Kita akhirnya dengki mereka yang tidak pernah kelanggar ke masjid, gak tahu sholat, sampai dilokno kepet. Ngoten ya. Ya Allah, wong sholat kita lo belum betul-betul sesuai dengan Quran. Nih kok ya wis ngilokno wong menghina orang itu tidak mau sholat. Saya ngeri Pak, niku ngeri banget, estu ngeri. Kembali kepada pertanyaan kejadian Karbala ini bagaimana dipandangi secara hakikat. Begini Pak Yun sewu, kalau saya katakan secara syariat, kok umpama saya ini di Indonesia nggak ada hukum, mesti saya sudah dibunuh seperti zamannya beliau Sayyidina Ali. Tapi sudah dibunuh lewat karakter saya Pak. Sampai tidak tahu ya, saya nomor WA saya sudah menyebar seluruh dunia, katakanlah se-Indonesia. Bagaimana mereka yang tidak suka terus mengatain apa yang kusampaikan ini? Ya Allah Pak, gak tega nih tak cerita no. Saya itu dipanggil anjing Pak, mohon maaf, babi, mohon maaf, dipisui COK. Ya toh, ajaran ini mohon maaf, roti rasa tai. Nggih, terima kasih matur suwun terhadap yang bersangkutan. Saya maklumi karena jenengan belum paham. Itu sama halnya dengan proses kejadian saya dulu sebelum memahami tentang dinul haq yang diajarkan oleh baginda Rasul dan diteruskan oleh para khalifah dan diteruskan tabi'inat tabi'in. Seperti itu memang. Awalnya protes, tapi berhubung hidayah Allah kita terima, maka di situ sedikit demi sedikit akan terurai. Wes iki cara syariate pasti saya dibunuh kalau tidak ada hukum KUHP di Indonesia. Terus hakikatnya bagaimana kejadian Karbala? Gini Pak, siapapun Anda kalau sudah kemasukan ilmu amal istiqomah takwa haqqatuqati di jalur ruhaniyah, maka buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Ketika saat di dalam hatinya para kaum itu ada yang namanya, mohon maaf, anak sapi. Kalau sekarang selain Allah, bagaimana petunjuk ayat itu? Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kau pada Tuhanmu, njaluo sepuro, mintalah maaf. Dengan cara bagaimana? Faktulu anfusakum, matikanlah keakuanmu. Yang tadinya kita merasa bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, rasa pangrasa makhluk di dalam hati kita, fanakan, bersihkan, gantiin dengan rasa pangrasa sejatine urip. Itulah ilahun wahid.
Itulah maksudnya la haula wala quwata illa billah dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kita semuanya, wa ma ta'malun, dan apa yang timbul dan muncul dalam diri kita sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran ini ketika sudah kita terima, kita lakukan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Akhirnya inilah yang kusebut suluk nuju wusul, kholwat nuju makom musyahadah, bertemu Allah. Kalau sudah di sini, maka hancurlah semua selain Allah dalam hati jenengan. Itulah faktulu patenono amfusakum ing awak dewi musiro. Artinya lepaslah keakuan makhluk di dalam hati kita yang tadinya kita beriman makhluk itu bisa ini bisa itu, bisa menolong ini bisa menolong itu. Lepaskan hatimu dari iman seperti itu, baru nanti imannya ganti hanya Allah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa melepaskan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya sudah benar-benar pada Allah. Al-Baqarah 256 pun ini ku. Jadi maksudnya pembunuhan di situ adalah menafikan diri sendiri pun titik.